kita mengenal pepatah yang berbunyi, sedia payung sebelum hujan. Pepatah yang mengandung makna bahwa pemahaman kita tentang apa yang akan kita hadapi di masa depan dapat mempengaruhi sikap dan perilaku kita di masa kini. Sebagai contoh, bila kita mengetahui bahwa hujan sedang menanti di hadapan kita, tentu mulai dari sekarang kita sudah menyiapkan payung, yaitu dengan tujuan agar perjalanan kita tidak terhambat oleh hujan tersebut. Singkat kata, apa yang menjadi sikap dan tindakan kita di masa kini sangatlah ditentukan oleh pemahaman kita tentang masa depan. Bukan hanya masa depan dalam hal cuaca, keadaan sosial, situasi ekonomi, politik, serta perkembangan teknologi, tetapi juga tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, yaitu yang akan terjadi di masa depan. Kalau pemahaman tentang kedatangan Yesus tersebut adalah tepat, maka perilaku kita di masa sekarang akanlah sehat. Sebaliknya, kalau pemahaman kita tentang hal tersebut keblinger, maka perilaku kita juga akan menjadi tidak benar. Memang, pemahaman yang meleset tentang kedatangan Yesus dan yang membuahkan tindakan-tindakan yang keliru telah terjadi berulang kali di sepanjang sejarah. Sebagai contoh, adalah yang terjadi di Korea Selatan dan Amerika Serikat pada tahun 1989. Hal ini bermula dari seorang pengkhotbah di Korea Selatan, gembala dari gereja The Demi Mission yang bernama Lee Jang-rim. Ia meramalkan bahwa pengangkatan orang percaya dan akhir dunia akan terjadi pada tanggal 28 Oktober tahun 1992. Yang bersangkutan menulis dan menguraikan ramalannya tersebut dalam sebuah buku berbahasa Korea yang diberi judul Mendekati Masa Akhir. Di dalam ramalannya tersebut, Lee Jang-rim menyatakan bahwa 144.000 orang percaya akan diangkat naik ke surga pada tanggal 28 Oktober tahun 1992. Sedangkan mereka yang tertinggal di bumi akan mengalami 7 tahun peperangan, bahaya kelaparan, dan berbagai penganiayaan. Sesudah itu Yesus akan datang kembali ke dunia untuk yang kedua kalinya. Ramalan yang bersangkutan mendapat perhatian yang cukup luas di Korea Selatan. Dan sebagai akibat, ia memperoleh cukup banyak pengikut di sana. Dengan penuh semangat, para pengikutnya ini menyebarkan ramalannya tersebut di Amerika Serikat melalui buku dan pamflet-pamflet. Bukan itu saja, mereka juga memasang iklan berukuran 1 halaman penuh di surat-surat kabar ternama di Amerika Serikat seperti The Los Angeles Times, The New York Times, dan USA Today. Alhasil, puluhan ribu orang, baik di Korea Selatan maupun Amerika Serikat, benar-benar menantikan pengangkatan mereka ke surga pada malam tanggal 28 Oktober tahun 1992. Dengan mengenakan pakaian putih, mereka berkumpul di gedung-gedung gereja untuk menantikan pengangkatan mereka. Sebagaimana yang dapat kita perkirakan sebelumnya, peristiwa pengangkatan itu tidak terjadi. Mereka tetap berada di bumi dan mengalami kekecewaan yang luar biasa besar. Rasa kecewa karena dalam mengantisipasi kedatangan Yesus dan pengangkatan mereka ke surga tersebut, sebagian dari orang-orang itu telah meninggalkan pekerjaan mereka dan menjual rumah mereka. Bahkan seorang perempuan menggugurkan bayinya yang berusia 7 bulan karena mempercayai bahwa di akhir zaman orang perempuan tidak boleh mengandung. Seorang meninggal dunia karena berpuasa dengan tidak makan dan tidak minum selama 40 hari dan 40 malam. Guna menyiapkan diri menyambut pengangkatan dirinya. Tentu saja peristiwa tersebut menjadi berita besar baik di Korea Selatan maupun di Amerika Serikat. Namun tetap saja orang tidak mengambil pelajaran tentang akibat dari ramalan-ramalan yang tak bertanggung jawab tentang kedatangan Yesus yang kedua kali tersebut. Tanpa mengenal jera, mereka mengulangnya kembali dan menanggapi ramalan seperti itu secara membabi buta. Oleh sebab itu, peristiwa seperti tadi terjadi kembali di Amerika Serikat pada tahun 2011. Peristiwa ini diawali oleh seorang pengkhotbah radio yang bernama Harold Camping yang meramalkan bahwa Yesus akan datang kembali pada tanggal 21 Mei tahun 2011.
ramalan yang ia sampaikan melalui stasiun radio yang ia dirikan di Tennessee yang bernama Family Radio. Ia berkata bahwa pada hari itu orang-orang percaya akan diangkat ke surga. Kemudian sesudah itu selama 5 bulan berikutnya bumi akan dihujani dengan api belerang dan berbagai wabah penyakit. Sebagai akibat setiap hari jutaan orang akan meninggal dunia. Malapetaka itu akan berpuncak pada tanggal 21 Oktober tahun 2011 yang merupakan akhir dari kehancuran dunia. Karena gencarnya khotbah yang bersangkutan di stasiun Family Radio, akibatnya ramalan Harold Camping ini menyebar dengan luas dan banyak orang yang mempercayainya. Mereka dengan sangat bersemangat memasang iklan di billboard-billboard yang berukuran besar di berbagai penjuru Amerika. Billboard dengan tulisan Judgment Day, May 21. The Bible guarantees it. Hari penghakiman, tanggal 21 Mei, Alkitab menjaminnya. Mendekati tanggal tersebut, di banyak tempat di Amerika Serikat, orang dengan membawa banner yang bertulisan Judgment Day, May 21, berkhotbah di jalan-jalan untuk mengingatkan orang lain tentang tanggal kedatangan Yesus yang kedua kali tersebut. Tanggal 21 Mei itu tiba. Dan apa yang mereka harapkan, yaitu pengangkatan mereka ke surga, tidak terjadi. Menanggapi kemelesetan ini, Harold Camping berkata, pada tanggal 21 Mei tahun 2011 tersebut, penghukuman seperti yang ia ramalkan sesungguhnya telah terjadi. Hanya saja wujudnya masih berbentuk penghukuman rohani sehingga tidak nampak secara kasat mata. Sedangkan pengangkatan secara jasmani baru akan terjadi 5 bulan kemudian, yaitu pada tanggal 21 Oktober tahun 2011. Pada hari itu akan terjadi kemusnahan akhir atas alam semesta. Namun tanggal 21 Oktober berlalu dan sampai sekarang bumi masih belum musnah seperti yang diramalkan oleh Harold Camping. Sedangkan Harold Camping sendiri sejak tanggal 21 Mei itu tidak pernah muncul ataupun berbicara di depan umum lagi. Majalah ilmiah yang terkenal di Atlantic memperkirakan bahwa Harold Camping dan para pengikutnya telah mengeluarkan dana sebesar 100 juta US dollar atau sekitar 1,5 triliun rupiah untuk pemasangan iklan-iklan tadi. Dana tersebut berasal dari sumbangan orang-orang yang mempercayai ramalan Harold Camping. Sementara itu kantor berita CNN mewartakan bahwa Family Radio telah menerima sumbangan sebesar 80 juta US dollar. Sehingga walaupun ramalan yang disampaikan oleh Harold Camping meleset, namun Family Radio tetap dapat beroperasi seperti biasanya. Dari peristiwa-peristiwa seperti ini seharusnya kita mengambil pelajaran yang berharga, yaitu agar tidak mengulanginya kembali. Untuk itu kita perlu memiliki pemahaman yang benar tentang masa depan, termasuk dalam hal kedatangan Yesus yang kedua kali. Seperti yang telah saya utarakan tadi. Kalau pemahaman tentang hal tersebut tepat, maka perilaku kita akanlah sehat. Sebaliknya, kalau pemahaman tentang kedatangan Yesus keliru, maka perilaku kita juga menjadi tidak benar. Untuk itulah maka di Matius pasal 24 ayat 4 sampai 36, Tuhan Yesus menjelaskan kepada para muridnya tentang tanda-tanda dari kedatangannya. Ia memaparkannya sama sekali bukan dengan maksud untuk memberitahu para muridnya di masa itu dan kita yang hidup di masa sekarang tentang hari, tanggal, dan saat kedatangannya yang kedua kali nanti. Tetapi supaya kita memiliki sikap yang benar, baik di masa sekarang maupun di masa sukar yang terjadi menjelang kedatangannya tersebut. Saya ulang, sikap yang benar di masa sekarang dan sikap yang benar di masa yang sukar yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Sebagaimana yang telah saya utarakan dalam khotbah saya di minggu yang lalu. Yaitu khotbah dengan tema tanda-tanda kedatangan Yesus kembali. Di masa sukar yang akan terjadi di waktu yang akan datang itu, ada 4 sikap yang harus mewarnai hidup kita.
Yang pertama, yaitu sikap waspada, supaya jangan disesatkan orang. Hal itu ditulis dalam Matius pasal 24 ayat 4. Sikap yang kedua adalah jangan gelisah oleh karena berbagai bencana yang terjadi. Hal tersebut ditulis dalam Matius pasal 24 ayat 6. Sedangkan sikap yang ketiga adalah berpegang teguh pada iman terhadap Yesus Kristus, sehingga kita dapat bertahan dalam masa penganiayaan. Hal ini ditulis dalam Matius pasal 24 ayat 13. Sikap yang keempat adalah terus giat dalam memberitakan Injil ke seluruh dunia. Hal itu dicatat dalam Matius pasal 24 ayat 14. Keempat sikap itu harus ada pada diri kita ketika 4 tanda menjelang kedatangan Yesus. Yaitu seperti yang Yesus paparkan di dalam ayat 4-36 digenapi. Namun tidak kalah pentingnya adalah sikap kita di masa sekarang. Yaitu saat kita menanti kedatangannya yang kedua kali. Supaya di masa sekarang ini pun kita hidup dengan sikap yang sehat. Sehingga tidak usah merasa malu untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus di setiap saat. Untuk itu di dalam Matius pasal 24 ayat 37 sampai pasal 25 ayat 46 lebih jauh Tuhan Yesus memaparkan 5 perumpamaan secara berturut-turut kepada para muridnya. Melalui kelima perumpamaan tersebut, ia menjelaskan 5 sikap yang harus mewarnai kehidupan kita di masa sekarang. Karena waktu yang terbatas, saya tidak akan membacakan semua ayat di dalam Matius pasal 24 ayat 37 sampai pasal 25 ayat 46 tersebut. Saya akan menyebut ayat-ayatnya dan membaca beberapa bagian yang diperlukan. Saya berharap nanti saudara membacanya sendiri secara lebih lengkap. Kelima sikap tersebut adalah yang pertama, yaitu hidup dengan berjaga-jaga. Saya ulang, sikap yang pertama adalah hidup dengan berjaga-jaga. Untuk menjelaskan sikap ini, Yesus mempersamakan sifat dari kedatangannya seperti sifat dari kedatangan air bah pada zaman Nuh, yaitu yang terjadi secara mendadak. Hal tersebut ditulis di dalam Matius pasal 24 ayat 37 sampai 42. Di ayat 37 Yesus berkata sebagai berikut. Matius pasal 24 ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia, yaitu Yesus Kristus. Yesus berkata bahwa pada zaman Nuh, yaitu sebelum air bah datang, orang hidup dengan mengumbar hawa nafsu. Yang ia istilahkan sebagai hidup dengan makan dan minum, serta kawin dan mengawinkan. Sebagai akibat, mereka tidak mengetahui tanda-tanda kedatangan dari air bah yang disampaikan Allah dengan menyuruh Nuh untuk membangun batra di atas gunung. Suatu tanda yang menyolok. Namun karena mereka larut dalam hawa nafsu, maka sebagai akibat ketika hukuman Allah datang, mereka semua dibawa oleh air bah itu. Hanya Nuh dan ketiga anaknya beserta dengan istri mereka masing-masing yang ditinggalkan Allah di bumi. Dan oleh karena Nuh beserta anak-anaknya dan istri mereka ditinggalkan di bumi, itu sebabnya kita ada di masa sekarang. Kalau misalkan Nuh dan istri dan anak-anak serta menantunya tidak ditinggalkan di bumi, kita tidak ada. Sebagai kesimpulan dari pelajaran yang ia paparkan tersebut, di ayat 42 Tuhan Yesus berkata sebagai berikut. Dan karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kata berjaga-jaga di sini di dalam Alkitab bahasa Inggris ESV, English Standard Version, diterjemahkan sebagai stay awake. Artinya jangan tidur, tetaplah terjaga. Tidur yang Yesus maksudkan di sini tentu dalam artian tertidur secara rohani. Karena hidup mengabaikan kekudusan. Hal ini disebut ulang oleh Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 4-7. Di situ Paulus menjelaskan
bahwa orang yang berjaga-jaga adalah orang yang sadar dan yang tidak tertidur karena hidup di dalam kegelapan dosa. Dengan kata lain, sikap yang pertama yang Yesus ajarkan adalah agar kita senantiasa hidup menjaga kekudusan dan tidak membiarkan hawa nafsu membutakan mata hati kita. Sehingga dengan demikian kita dapat membaca tanda-tanda zaman. Selanjutnya, sikap yang kedua yaitu hidup dengan bersiap sedia. Saya ulang, sikap yang kedua adalah hidup dengan bersiap sedia. Untuk menjelaskan sikap ini, Yesus menyampaikan perumpamaan tentang sikap dari dua orang hamba yang diangkat oleh tuannya sebagai atasan dari para pegawai yang lain. Hal ini dicatat dalam Matius pasal 24 ayat 44 sampai 51. Kedua hamba itu diantaranya bertanggung jawab untuk memberi makan kepada para pegawai yang lain. Sementara itu sang tuan pergi tanpa memberitahu kapan ia akan datang kembali. Hamba yang pertama tetap melakukan tugasnya walaupun sang tuan tidak kunjung kembali. Sedangkan hamba yang kedua di ayat 49 dicatat berkata dalam hatinya sebagai berikut. Matius pasal 24 ayat 49. Tuanku tidak datang-datang. Lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Kemudian Yesus berkata bahwa sang tuan itu datang pada hari yang tidak disangkakan oleh para hamba tersebut dan pada saat yang tidak mereka ketahui. Sang tuan mendapati bahwa hamba yang pertama sedang melakukan tugasnya, sedangkan hamba yang kedua melalaikan kewajibannya. Sebagai akibat, hamba yang pertama diangkat menjadi pengawas atas segala milik dari sang tuan. Sedangkan hamba yang kedua menerima hukuman. Mendahului perumpamaan tersebut, sebagai pengantar di ayat 44, Yesus berkata seperti demikian. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia. Karena anak manusia, maksudnya Yesus, datang pada saat yang tidak kamu duga. Sikap-sikap sedia atau be ready dalam bahasa Inggris ini artinya adalah walaupun kita belum melihat tanda-tanda dari kedatangan Yesus, namun bukan berarti kita boleh hidup secara semau-maunya seperti hamba yang kedua. Kita harus selalu siap sedia untuk bertemu dengan Yesus kapan saja. Sehingga kita dapat mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapannya. Sebab untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, kita tidak harus menunggu sampai ia datang kembali untuk yang kedua kalinya. Setiap saat, kalau Tuhan memandang bahwa masa kehidupan kita di dunia ini sudah cukup, ia dapat saja memanggil kita. Oleh karena itu, kita harus selalu bersiap sedia untuk bertemu dengan Tuhan di setiap saat. Lebih lanjut, sikap yang ketiga adalah hidup dengan bijaksana. Saya ulang, sikap yang ketiga adalah hidup dengan bijaksana. Untuk menjelaskan tentang sikap ini, di dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13, Yesus mengumpamakan kehidupan kita seperti 10 gadis yang pergi menyongsong kedatangan dari mempelai laki-laki. 5 orang diantaranya adalah gadis yang bodoh dan 5 yang lain adalah gadis yang bijaksana. Perbedaan mereka adalah dalam hal kesiapan mereka saat menanti kedatangan sang mempelai. Tentang hal itu, di ayat 3 sampai 4, Yesus berkata seperti demikian. Matius pasal 25 ayat 3 sampai 4. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa beritanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa beritanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Sebagai akibat, ketika mempelai laki-laki itu datang, gadis-gadis yang bijaksana memiliki minyak yang cukup untuk pelita mereka. Sedangkan gadis-gadis yang bodoh, karena tidak membawa minyak cadangan, akibatnya pelita mereka hampir padam. Alhasil mereka harus pergi membeli minyak untuk pelita mereka. Dan ketika mereka sampai ke tempat perjamuan kawin, pintu telah ditutup dan mereka tidak diizinkan untuk masuk guna mengikuti perjamuan tersebut.
Sebagai pelajaran di perumpamaan tersebut, di ayat 13, Yesus berkata sebagai berikut. Karena itu, berjaga-jagalah. Alasannya, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Yang dimaksudkan oleh Yesus dengan berjaga-jaga di sini adalah bersikap bijaksana. Yaitu berpikir jauh ke depan. Sama seperti dengan 5 garis yang bijaksana tadi. Karena berpikir jauh ke depan, mereka berjaga-jaga dengan menyiapkan minyak yang cukup. Kalau sang mempelai laki-laki tidak kunjung datang. Sedangkan kelima gadis yang bodoh tidak mempersiapkan diri untuk jangka panjang. Kelima gadis yang bodoh ini menggambarkan orang Kristen yang hidup hanya untuk masa kini dan tidak memikirkan masa depan. Mereka hanya mencari berkat jasmania untuk masa kini dan tidak mempedulikan kedewasaan rohania yang menurut 1 Timotius pasal 4 ayat 8 berguna baik untuk hidup masa kini maupun untuk hidup di masa yang akan datang. Singkat kata, hidup secara bijaksana adalah hidup yang tidak mengabaikan pembentukan kerohanian serta tidak sekadar mencari kenyamanan di masa kini. Orang-orang yang hidup seperti kelima garis yang tidak bijaksana tadi diistilahkan oleh Paulus sebagai manusia duniawi yang tidak dewasa dalam Kristus dan yang hanya mencari makanan yang lembek dan bukan yang keras. Dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 3 sampai 4 mereka disebut sebagai orang yang hanya mau mendengar dongeng untuk memuaskan telinga mereka. Kalau saudara meyakini pentingnya untuk bertumbuh dewasa secara rohani, yaitu hidup secara bijaksana dan bukan mengikut Kristus karena sekadar mengejar berkat jasmani, tulislah pada kolom komen di YouTube channel yang sedang saudara ikuti ini kalimat, ya, aku ingin menjadi pengikut Kristus yang dewasa dan bijaksana. Atau kalimat yang lain yang menyatakan tekadmu untuk hidup semakin dewasa di dalam Kristus. Sekarang, sikap yang keempat. Saat menanti kedatangan Yesus, kita harus hidup dengan bertanggung jawab. Saya ulang, sikap yang keempat adalah hidup dengan bertanggung jawab. Untuk menjelaskan sikap ini, Yesus menyampaikan perumpamaan tentang seorang Tuhan yang mau bepergian ke luar negeri dan mempercayakan hartanya kepada 3 orang hambanya. Hal ini dicatat dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Di ayat 15, Yesus berkata sebagai berikut. Yang seorang diberikannya 5 talenta. Yang seorang lagi 2. Dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu sang tuan berangkat. Sekian waktu kemudian, sang tuan itu pulang dan meminta agar hamba-hambanya itu memberi pertanggungjawaban atas kepercayaan yang ia telah berikan kepada mereka. Hamba yang pertama telah melipat gandakan talenta yang ia terima menjadi 10 talenta. Hamba yang kedua telah melipat gandakannya menjadi 4 talenta. Sedangkan hamba yang ketiga hanya menyerahkan 1 talenta. Karena ia tidak mengembangkan apa yang telah ia terima dari sang tuan. Di ayat 24 sampai 25, ia menyampaikan alasan dari sikapnya tersebut. Ia berkata bahwa ia menyembunyikan talenta yang ia terima dari tuannya karena ia memandang bahwa sang tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana sang tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana sang tuan tidak menanam. Dengan kata lain, hamba ini mempersalahkan tuannya atas sikapnya yang tak bertanggung jawab itu. Hal seperti ini memang jamak terjadi. Orang yang malas mempersalahkan orang lain sebagai penyebab dari kemalasannya. Itulah yang disebut sebagai blaming game. Dan hal itu pula lah yang dilakukan oleh hamba yang ketiga ini. Sebaliknya dari mengakui kelalaiannya, justru ia melakukan blaming game.
yaitu dengan mempersalahkan serta melemparkan tanggung jawab atas kemalasannya tersebut kepada sang Tuhan. Tentu sebagai akibat tuannya itu menghukum dirinya. Berarti di sini Yesus mengajar agar sementara kita menantikan kedatangan Yesus Kristus, kita tidak bermalas-malasan. Namun kita dengan penuh tanggung jawab harus mengembangkan setiap kepercayaan, kemampuan, maupun kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu adalah sangat keliru kalau orang berkata, Yesus sudah mau datang, tidak usah kita bersekolah maupun mengembangkan karier. Sikap seperti itu nampaknya sangat rohani, tetapi sesungguhnya berakar pada kemalasan dan pada pemahaman yang meleset tentang sikap yang seharusnya dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Sekarang yang terakhir, sikap yang kelima dalam menanti kedatangan Yesus yang kedua kali adalah kita harus hidup dengan penuh kasih. Saya ulang, sikap yang kelima adalah hidup dengan penuh kasih. Sebaliknya dari hidup hanya memikirkan diri sendiri, kita harus hidup seperti Kristus, yaitu mengasihi mereka yang tersisih dan tak berdaya. Sikap ini dijelaskan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Di situ Yesus berkata bahwa ketika ia datang nanti, maka ia akan melakukan pemisahan atas semua orang. Pemisahan seperti yang dilakukan oleh seorang gembala yang memisahkan domba dari kambing. Dan seperti yang dilakukan oleh seorang raja yang memisahkan orang-orang yang mengasihi sang raja dengan mereka yang tidak mengasihi dirinya. Yesus menjelaskan bahwa kasih kepada sang raja yang dalam perumpamaan ini menggambarkan Yesus sendiri ditunjukkan melalui tindakan kasih kepada mereka yang tersisih dan tak berdaya. Orang yang mengasihi sang raja adalah mereka yang bersikap peduli kepada orang yang lapar dan haus. Orang asing, orang yang tak berpakaian, sakit, dan berada dalam penjara. Di ayat 40, Yesus berkata seperti demikian. Matius pasal 25 ayat 40. Dan raja itu, maksudnya Yesus sendiri, akan menjawab mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kepada orang-orang yang melakukan tindakan kasih tersebut, Yesus berkata bahwa mereka akan diberkati dan menerima kerajaan yang telah disediakan bagi mereka. Sedangkan bagi orang-orang yang tidak melakukannya, mereka akan dilenyapkan dari hadapan Kristus. Tentu dengan berkata seperti demikian, Yesus tidak bermaksud untuk mengemukakan bahwa keselamatan dari hukuman dosa adalah karena perbuatan baik yang kita lakukan. Saya ulang, keselamatan dari hukuman dosa bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan. Sebab kita diselamatkan oleh anugerah Allah dalam Yesus Kristus. Namun dalam menanti kedatangannya, kita harus melakukan tindakan kasih. Yaitu dalam perbuatan-perbuatan yang baik kepada mereka yang lemah dan tak berdaya secara jasmania. Maupun tindakan kasih dalam bentuk pemberitaan Injil kepada mereka yang masih terpenjara oleh dosa. Tuhan Yesus menghargai orang yang melakukan tindakan-tindakan kasih seperti itu. Karena sikap seperti itu pula lah yang mewarnai kehidupannya. Dalam kasihnya, ia tidak mementingkan dirinya sendiri. Namun telah rela berkorban sampai mati di kayu salib bagi manusia yang berdosa. Dalam rahmat-Nya yang besar, ia tidak mengabaikan mereka yang menderita. Namun menolong mereka dengan mengangkat orang dari dalam jurang ketidakberdayaan mereka. Singkat kata, kita harus mengisi kehidupan kita dengan menjadi saluran kasih dan berkat Tuhan bagi sesama. Sebagaimana keempat tanda dari kedatangan Yesus yang ia paparkan dalam Matius pasal 24 ayat 4 sampai 35 bersifat ringkas, demikian pula kelima sikap yang ia ajarkan di dalam Matius pasal 24 ayat 37 sampai pasal 25 ayat 46 yang telah saya jelaskan tadi juga bersifat ringkas dan mendasar.
tentu masih ada berbagai sikap luhur lainnya yang harus mewarnai kehidupan kita. Namun kelima sikap tersebut yaitu berjaga-jaga, bersiap sedia, bijaksana, bertanggung jawab, dan penuh dengan kasih merupakan sikap yang paling hakiki yang harus ada dalam diri setiap kita. Sebaliknya dari merasa gelisah dan takut akan masa depan, kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang bertanggung jawab atas kehidupan kita, kawanan dombanya. Dan bahwa Dia adalah Sang Raja yang berkuasa atas alam semesta. Sebaliknya dari bersikap lengah dan tidak waspada, kita harus senantiasa hidup dalam terang dan tidak membiarkan diri kita disesatkan oleh ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran dalam Alkitab. Sebaliknya dari hidup hanya memikirkan diri sendiri, kita wajib untuk hidup menjadi berkat bagi sesama dan memberitakan Injil bagi mereka yang belum pernah mendengarnya. Yesus sendiri berkata bahwa tidak seorang pun yang tahu hari dan saat dari kedatangannya. Oleh karena itu, daripada sibuk meramal hari dan saat kedatangan Yesus yang kedua kali, kita harus selalu bersikap siap sedia untuk bertemu dengan Tuhan di setiap saat. Sehingga ketika hari yang mulia itu tiba, kita di dalam anugerah Allah dapat berdiri di hadapan Kristus dan mendengar Dia berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau penuh dengan kasih. Dalam kasih-Mu, Engkau rela datang ke dunia menjadi sama dengan manusia, mengorbankan diri-Mu sampai mati di kayu salib bagi kami manusia yang berdosa, yang seharusnya binasa dalam dosa-dosa kami. Engkau adalah pribadi yang bertanggung jawab, sehingga Engkau tidak akan membiarkan kami hidup tanpa penyertaan dan pertolongan-Mu. Engkau tidak pernah lalai dalam memelihara kami. Engkau selalu menjaga kami dan menuntun hidup kami. Engkau adalah pribadi yang bijaksana, hikmat-Mu tidak terbatas, tiada yang sukar bagi Engkau. Engkau sanggup melakukan segala perkara dan tiada yang mustahil bagi Engkau. Oleh karena itu Tuhan Yesus, dalam iman kepada kasih-Mu kami tidak merasa takut akan hari esok. Dengan percaya kepada kesetiaan dan hikmat-Mu, kami tidak merasa khawatir akan hari depan kami. Apapun yang terjadi, hidup kami aman dalam tangan Tuhan. Apapun yang kami harus lalui, kami tahu tangan-Mu menggenggam hidup kami. Dan tidak ada apapun yang Kau izinkan menimpa diri kami kalau itu tidak melalui izin-Mu. Dan kalau Engkau mengizinkannya, semua itu pasti demi kebaikan kami. Oleh karena itu Tuhan, di saat kami melewati masa yang sukar, kami percaya di balik semua itu ada rencana Tuhan yang indah bagi kami. Rencana-Mu yang indah yang tidak akan pernah gagal. Dan kalau hidup ini dalam rancangan-Mu, kami menyongsong masa depan yang tidak pernah gagal itu. Tuhan Yesus, ini permohonanku. Sertai dan tuntun anak-anak-Mu. Sertai dan tuntun kami hari demi hari menyongsong masa depan ini. Karena bersama dengan Engkau ya Tuhan Yesus, kami akan lihat perkara-perkara besar terjadi dalam hidup kami. Dalam tuntunan-Mu kami menyongsong masa depan yang indah itu. Saya berdoa saat ini, ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kasih. Tangan-Mu yang setia dan penuh hikmat itu. Mengangkat setiap mereka yang dalam keadaan putus asa. Menghapuskan rasa khawatir dalam hati mereka. Dan membuka pengharapan yang baru bagi mereka. Ulurkan tangan-Mu yang menyembuhkan. Ulurkan tangan-Mu yang memulihkan. Memulihkan rumah tangga, memulihkan kesehatan, memulihkan ekonomi, memulihkan masa depan dari anak-anak-Mu. Saya berdoa Tuhan Yesus, ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kasih itu. Menjamah dan menyembuhkan. Karena kuasa-Mu tidak pernah berakhir dan mujizat-Mu tetap ada. Kepada-Mu ya Tuhan Yesus kami menyerahkan hari esok kami. Ke dalam tangan Tuhan Yesus yang setia, gembala yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.